Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prihandoyo, bisa dipanggil Rio atau Rihando. Saya Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 semester 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Jember. Di sini saya akan membuatkan video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Cybermedia. Definisi cybermedia adalah media yang berbasis internet yang memungkinkan penyebaran informasi, komunikasi, dan interaksi antara pengguna secara daring. Media ini menggabungkan berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, dan video yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet. Dengan perkembangan teknologi digital, cybermedia menjadi saluran utama untuk berbagi informasi di era modern ini. Untuk ruang lingkup cybermedia, cybermedia mencakup berbagai platform komunikasi seperti media sosial, blog, situs, web, berita, forum online, dan aplikasi pesan instan. Cybermedia juga mencakup berbagai jenis konten yang dapat diakses secara online, baik yang bersifat profesional maupun pribadi. Untuk sejarah cybermedia, cybermedia mulai berkembang sejak munculnya internet di awal tahun 1990-an. Saat itu, website pertama kali muncul sebagai platform informasi statis. Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, blog dan media sosial mulai populer, memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna dan pembuat konten. Seiring berjalannya waktu, berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan yang lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan mengakses informasi. Jenis-jenis cybermedia. Yang pertama ada website berita online. Nah, website seperti kompas.com atau detik.com atau Kumparan yang menyajikan berita terkini yang dapat diakses secara langsung oleh pengguna dari berbagai perangkat. Yang kedua ada media sosial. Nah, media sosial ini adalah platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, memberikan ruang bagi pengguna untuk pengalaman pribadi. Yang kedua, ada media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memberikan ruang bagi pengguna untuk berbagi informasi, opini, dan konten multimedia secara interaktif. Yang ketiga, ada blog dan forum online. Blog memberikan ruang bagi individu atau kelompok untuk berbagi ide, pengetahuan, atau pengalaman pribadi. Nah, untuk forum online seperti Reddit, Kaskus juga menyediakan platform untuk diskusi dan berbagi informasi. Yang keempat, podcast dan video streaming. Nah, saat ini podcast dan video streaming lagi gempar-gemparnya. Orang-orang berlomba-lomba untuk membuat video dan membuat video streaming seperti di YouTube, Spotify, atau Netflix. Nah, ini platform ini menyajikan konten berbasis audio, video yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, ada aplikasi pesan instan. Nah, seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan WeChat. Nah, lainnya merupakan contoh aplikasi yang memungkinkan komunikasi langsung dan cepat antar pengguna.
Nah, selanjutnya yaitu etika penggunaan cybermedia. Yang pertama itu kita harus yang selanjutnya adalah etika penggunaan cybermedia. Nah, yang pertama terdapat kewaspadaan terhadap penyebaran informasi palsu atau hoaks. Nah, di sini pengguna harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum diverifikasi kebenarannya. Sebarkan hanya informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menghormati privasi orang lain. Penting untuk menjaga privasi orang lain dengan tidak menyebarkan informasi pribadi mereka tanpa izin atau tanpa persetujuan. Nah, sekarang kan juga ada undang-undang ITE. Nah, kita harus menghormati privasi orang lain. Ketika kita tidak bisa menghormati privasi orang lain, kita bakalan dituntut atas undang-undang ITE itu. Ketiga, harus menghindari hate speech dan cyberbullying. Nah, jangan menggunakan cybermedia untuk menyebarkan kebencian, diskriminasi, atau melakukan perundungan terhadap orang lain. Media sosial harus digunakan untuk membangun komunikasi yang positif. Yang keempat, bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Setiap pesan atau konten yang dibagikan di cybermedia memiliki dampak. Nah, pengguna harus berpikir matang sebelum memposting atau membagikan sesuatu. Yang kelima, menghormati hak cipta. Nah, jangan sembarangan mengambil atau membagikan karya orang lain tanpa izin. Nah, penting untuk menghargai hak cipta dan menghindari plagiatisme. Untuk kesimpulannya, cybermedia merupakan alat yang sangat penting dalam era digital ini. Penggunaannya yang meluas mempengaruhi banyak aspek kehidupan termasuk komunikasi, pendidikan, hiburan, hingga bisnis. Namun, penggunaan cybermedia juga membutuhkan tanggung jawab besar. Etika dalam berinteraksi dan berbagi informasi sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di dunia maya. Dengan video ini, saya harap bisa memenuhi nilai atau tugas dari mata kuliah cybermedia. Sekian dari saya, Rio Prihandoyo atau Rio Rihando, mengucapkan maaf ketika ada salah perkataan maupun perilaku saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.